Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Buka video. Belum buka video saya. Tak tahu saya. Buka video dong, eh. Kalau saya udah buka video, ya buka video juga dong. Aduh. Masa saya buka video? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Di pertemuan pertama di tahun 2021 ini ya, kita kembali lagi bimbingan skripsi. Ini Ricita ni magang ya, Ricita. Bisa remove aja, nggak ada suaranya. Ricita ada nggak? Saya remove ya. Ricita yang ada ya? Halo? Waduh. Okey, pada kesempatan ini silakan saudara untuk presentasi. Jadi sesuai dengan pengumuman di IPS ya, itu batas akhir daftar sidang tanggal 11 ya, 11 Februari. Jadi saya usahakan selesai proposalnya sebelum tanggal 11 itu ya, bisa daftar sidang ya. Oke, sekarang siapa yang belum datang? Si Ivan ya?
Silakan kamu siapa nih? Oke, ntar saya scroll dulu di sini ya. Bentar. Ini. Oke, silakan. Gak ada suara kenapa tuh? Rifa. Iya Pak, tes Pak. Oh, Tes. silakan. Sebentar Pak. Saya itu saya baru selesai ini Pak, nyari data-datanya. Oh iya. Ini Oke, data-data ya. yang udah saya. Terus rekap ya. Iya, Ya oke, itu kamu teruskannya untuk ngolahnya ya. iya. Oke Iya, deh ya. Pak. Oke. Terus berikutnya si Devita. Iya Pak, sebentar ya Pak. Kamu Irfan bisa selesai seminggu lagi ya, Irfan? Insya Allah Pak. Pak, sudah terlihat belum Pak? Sudah. Terakhir apa yang kita diskusikan apa terakhir, Devita? Terakhir itu saya kurangnya itu tinggal yang teknik pengujian hipotesis Pak. Oh itu ya. Uji Ya. T kecil nih, T kecil nih ya. Oh ini T kecil ya. Ini Pak. Ya. Itu di bawah juga tuh. Ya. Terus gimana? Ini hasilnya. Ya. Ini saya tambahin kesimpulan di sini Pak tabelnya. Jadi kesimpulan tidak signifikannya ini. Terus ini saya jelasin hasilnya atau gimana Pak? Jelasin di bawah lah. Ya jelaskan hasilnya. Jelaskan hasil regresi itu. Ya, jadi dari hasil regresinya itu saya kan ada 9 hipotesis. Jadi yang pertama itu jelasin di laporan kamu bab 4-nya. Penjelasannya mana? Pak. Di bawah Mana? Ini. Oh bukan ini, aduh. Kamu ceritakan hasil regresi mana? Sebelum GT itu hasil regresi mana? Oh di bawah Pak. Sebentar. GT setelah hasil regresi jangan di bawah. Aduh, jangan di bawah. Kalau urutan itu coba urutannya. Iya Pak. Hasil regresi dulu baru uji hipotesis. Oh iya. Berarti nanti saya pindahin ini Pak, analisisnya. Bukan analisis, hasil regresi yang menyatakan ini jelaskan hasil regresinya itu kalau dia naik artinya Pak naik sekian dari sekian itu loh. Bukan analisisnya. Hasil regresi mana? Oh kalau itu di atas Pak. Sebentar. Di atas. Jadi saya tabelnya 2 kali input gitu. Kan 2 kali, sekali aja. Iya. Tunjuk aja, dia hapus 2 kali, tampilan gimana 2 kali itu. Ini Pak, jadi kan hasil regresi logistik. Penjelasan mana penjelasannya? Penjelasannya itu di sini, ini kan saya masukin koefisiennya Pak. Ya, terus? Di persamaan, terus baru analisisnya yang dari nilai konstantanya ini, yang misalnya adanya kenaikan sebesar konstantanya seperti itu kan Pak maksudnya ya? Iya. Ya, di sini Pak. Oh iya, terus? Jadi
abis ini baru yang tabel tadi regresinya lagi saya masukin lagi. Jangan tabel 2 kali ulang, sekali aja, satu aja regresinya. Tabel Oke, satu sekali aja. aja. Jangan Oke, Pak. tulis lagi regresinya. Ya, nanti saya hapus ya, Pak. Berarti ini nggak usah ya, Pak? Tabelnya cuma satu Sama aja. nggak tabel 10 di atas juga? Sama Iya, nggak? sama. Kok diulang Sama. lagi? Dia udah hapus aja. Iya, iya. Oke. Hapus sekarang, hapus sekarang, hapus sekarang, hapus sekarang. Hapus sekarang ya. Gini ya, Pak. Tunjuk tabel satu, tunjuk tabelnya, penjelasan mana, tunjuk tabel mana? Penjelasannya mana? Di penjelasan itu tunjuk tabel mana, ada nggak? Tabel ini. Di uji hipotesis kamu, penjelasan kan kamu menunjuk tabel berapa? Nah, ini ada 4110 udah di atas, udah ada tuh. Ya. Ada ngapain bikin tabel baru lagi? Ya, Pak, siap. Terus ini yang diterima atau tidak diterimanya saya jelasin di sini menurut hipotesis Pak. Iya, terus? Terus baru nanti di bawahnya itu analisisnya. Udah benar belum? Analisis gimana analisisnya? Analisisnya itu sebentar. Ini Pak, di sini saya jelasin satu-satu per hipotesis. Analisis itu pertama kau lihat hasil itu dibandingkan dengan hasil regresi kamu itu kebandingkan dengan teori dan penelitian sebelumnya. Kalau iya, kalau berbeda kenapa? Yang penelitian sebelumnya itu semua penelitian sebelumnya yang ada di bab 2 itu dirujuk semua terkait dengan ini hubungan ini ya. Ya. Ini bisa di penelitian sebelumnya kamu penelitian yang terkait dengan hubungan A dengan B itu ada 3 penelitian rujuk semua sini. Ya, siapa? Ya. Apa lagi itu? Ya, kayak gini kan ya Pak. Jadi misalnya saya cantumkan penelitian yang mendukung hasil penelitian saya di sini. Ya, sesuai dengan penelitian sebelumnya kan? Yang di bab 2 itu kan Pak? Ya, semuanya yang mendukung masukkan semua. Ya, siap. Terus yang tidak mendukung masukkan semua juga. Iya, terus Pak, ini kan paragraf yang mendukung hasil penelitian. Terus paragraf selanjutnya itu saya cantumkan yang berbeda hasilnya dari penelitian saya. Gini Pak, udah bener ya Pak? Iya. Terus Pak, jadi kan ada yang tidak berpengaruh ya Pak? Iya. Sebentar, ini berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh itu tetap saya jelasin. Nggak usah. Oh, nggak usah. Bisa dijelasin nggak pengaruh ya, nggak pengaruh aja. Kalau sering nggak pengaruh itu jelaskan juga dibandingkan teori sama dengan penelitian sebelumnya tetap aja itu. Berarti yang dimasukin itu yang analisis yang tidak berpengaruhnya kan ya Pak? Kenapa tidak berpengaruh gitu maksudnya? Bukan, analisis itu berpengaruh atau pengaruh, kamu bandingkan hasil dengan teori dan penelitian sebelumnya. Iya. Nah, kalau dia berbeda dengan penelitian sebelumnya, kenapa? Kalau sama, kalau berbeda, kenapa? Kalau nggak sama, kalau dia sama, kenapa? Tapi lebih dalam yang nggak sama, nggak beda itu kenapa? Iya. Sebentar Pak. Saya yang tidak berpengaruh itu. Tidak berpengaruh sama juga dibandingkan hasil dengan teori dengan hasil penelitian sebelumnya sama aja. Iya. Oke Pak. Bedanya kenapa kalau sebelumnya pengaruh dia nggak pengaruh kan beda tuh, kenapa bedanya gitu loh. Bentar. Ini Pak, jadi ini contoh yang tidak berpengaruh. Iya. Wah, ini kata-kata hasil uji ini jangan lagi, nggak ada kalimat ini nih. Kalimat hasil uji. Ini kalimat ini nggak ada nih hasil uji hipotesis. Pokoknya di analisis nggak ada angka-angka, udah nggak ada lah. Angka-angka nggak ada, jangan itu, jangan ada 0,573 nggak ada lah. Pokok kasih tahu aja hasil penelitian hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh misal. Ini udah kenapa?
Itu dibandingkan dengan teori. Nggak ada angka-angka ini, angka-angka 0,85 nggak. Iya. Singkatan juga kadang nggak ada, singkatan udah nggak ada, singkatannya yang disingkat kalimatnya ini kalimat umum nih. Oh, Ya, berarti iya. Ini dihapus saja ya, Pak? ya bukan dihapus, kamu ceritakanlah hasil penelitian ini menunjukkan A tidak pengaruh terhadap B. Nah, itu dibandingkan dengan teori, dibandingkan dengan apa, tapi nggak ada lagi angka-angka signifikan sekian-sekian, nggak ada lagi, itu kan sudah ada di hipotesis. Iya, Pak. Sudah ada. Ya. Nanti saya benerin dulu ya, Pak. Iya. Berarti kita kata itu. Terus Pak, untuk kan saya udah selesai Pak bab 4-nya. Mungkin nanti untuk koreksinya nanti saya Apa ini aplikasi manajerial udah, aplikasi manajerialnya. udah Pak di bawah sebentar Pak. Jelasin deh semua dari mulai hipotesis sampai berikutnya, jelasin aja. Jelaskan ya Pak. Ya, jelaskan. Dari mulai hipotesis sampai terakhir bab 4 itu. Bentar Pak. Iya, jelaskan aja. Ini Pak, jadi analisis hasil penelitiannya yang pertama hipotesis saya untuk pengaruh financial stability terhadap fraud pada laporan keuangan Dari itu. hipotesis tadi, dari hasil hipotesis. Oh, dari atas. Oke. Iya. Ini Pak, dari sini ya. Oh, dari atas lagi. Dari sini Pak. Halo? Halo Pak? Kamu dari mana yang kan sampai Oh, hipotesis kan? Yang iya. yang hari ini yang belum kamu sampaikan apa? Audio hipotesis. Itu aja sih di situ sampai berikutnya. Oke, sebentar. Berarti di bawah yang ini, Pak. Dari teknik pengujian hipotesis. Yang pertama itu uji T atau uji parsial. Untuk hipotesis pertama, hipotesis saya itu financial stability berpengaruh positif terhadap fraud laporan keuangan. Nah, untuk hasil uji T-nya itu menunjukkan p-value yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0430 sehingga berkesimpulan bahwa financial stability ini berpengaruh signifikan terhadap fraud pada laporan keuangan dengan koefisien regresi sebesar 2,901990 yang menunjukkan arah positif. Maka kesimpulannya itu hipotesis 1A saya diterima. Lalu untuk hipotesis kedua, itu external pressure berpengaruh positif terhadap fraud laporan keuangan, itu menunjukkan nilai koefisien yang sebesar minus 1,200149 dan p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Jadi untuk hipotesis 1B ini adalah tidak dapat diterima karena nilai p-value-nya yang lebih besar dari 0,05. Lalu untuk hipotesis 1C itu financial target berpengaruh positif dan hasil penelitiannya itu adalah tidak dapat diterima juga karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Untuk hipotesis 2A itu nature of industry berpengaruh positif, hasilnya itu diterima karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Lalu efektif monitoring berpengaruh negatif ini tidak dapat diterima karena lebih besar p-value-nya. Lalu untuk rationalization itu hipotesisnya berpengaruh positif dan hasilnya itu diterima karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0000. Untuk hipotesis 4, kompetens berpengaruh positif dengan hasil hipotesisnya tidak diterima karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05.
Untuk arrogance, hipotesisnya berpengaruh positif, namun tidak dapat diterima juga karena lebih besar dari 0,05 p-value-nya. Lalu untuk yang terakhir, collusion berpengaruh positif terhadap fraud laporan keuangan dengan hasil yang hipotesisnya tidak dapat diterima karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Lanjut ya, Pak. Terus saja. Lalu masuk ke analisis hasilnya. Untuk hipotesis pertama itu, di mana ini hipotesisnya diterima, jadi untuk financial stability ini terbukti dapat berpengaruh terhadap fraud pada laporan keuangan, yaitu pengaruhnya adalah secara positif. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, yaitu oleh penelitian Apriliana Agustina 2017, Hak Budi Wijaksono 2020, Iqbal dan Murtanto, dan Skousen tahun 2008. Yang penelitian tersebut membuktikan bahwa perubahan aset itu berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan pelaporan keuangan. Nah, menurut Hak N. Budi Wijaksono ini, pengaruh stabilitas keuangan ini dalam mendeteksi kecurangan disebabkan karena sebagian besar kecenderungan terjadi untuk memenuhi beberapa sebagian besar kecurangan itu dapat terjadi untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Dalam hal ini itu untuk mengurangi persepsi negatif terhadap aset yang tidak stabil. Jadi semakin aset di suatu perusahaan itu tidak stabil, maka untuk kecenderungan perusahaan melakukan fraud pada laporan keuangan itu juga bisa meningkat karena untuk menghindari persepsi negatif dari para pemegang saham karena aset yang tidak stabil. Namun hasil ini berbeda dari hasil penelitian oleh Oscelik tahun 2020 yang melakukan penelitian pada 26 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Istanbul periode 2013 sampai 2017. Di mana penelitian tersebut itu tidak menghasilkan pengaruh antara financial stability terhadap fraud pada laporan keuangan, dan juga dari penelitian Zaki 2017 yang menggunakan sampel dari Egyptian Stock Exchange tahun 2012 ini juga tidak berpengaruh karena adanya perbedaan sampel penelitian yang digunakan dari kedua penelitian tersebut. Lalu yang selanjutnya untuk hipotesis 1B itu external pressure terhadap fraud laporan keuangan ini, hipotesisnya ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa external pressure ini tidak berpengaruh terhadap fraud pada laporan keuangan. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis karena dalam teori agensi, hubungan antara external pressure dan fraud ini disebutkan bahwa timbulnya konflik keagenan antara pihak manajemen dan investor, salah satunya pada keputusan total hutang yang diambil oleh pihak manajemen, di mana jika perusahaan itu memiliki hutang yang tinggi, akan memberikan kekhawatiran bagi investor untuk risiko gagal bayar kepada kreditor. Di sisi lain, pihak manajemen itu menggunakan hutang sebagai bantuan finansial perusahaan, sehingga tingginya tingkat hutang akan mendorong perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan demi memenuhi ekspektasi pihak investor. Hal ini terbukti pada beberapa penelitian sebagai berikut ini yang menghasilkan bahwa adanya pengaruh positif terhadap external pressure. Sebaliknya, penelitian ini yang menghasilkan ketidakpengaruhan antara external pressure terhadap fraud ini sejalan dengan penelitian Omukaga yang menggunakan sampel pada Nairobi Securities di Kenya tahun 2013 sampai 2017 yang mengatakan bahwa leverage itu menjadi pengukuran untuk external pressure yang diukur menggunakan leverage ini memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud. Lalu didukung juga oleh penelitian Hak N. Budi Wijaksono yang menggunakan sampel perusahaan LQ45 BEI, dan juga jadi menurut dari penelitian Hak dan Budi Wijaksono itu
pengaruh debt ratio tidak begitu kuat untuk memicu terjadinya fraud karena banyak perusahaan yang dapat melunasi kewajiban dan memenuhi kebutuhannya dengan modal sendiri tanpa menggunakan hutang. Lalu didukung juga oleh penelitian Sari dan Nugroho ini yang menyatakan bahwa salah satu alasan tidak ada hubungannya external pressure dengan fraud karena terdapat kemungkinan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang tinggi atau perusahaan memilih sumber pendanaan yang lainnya seperti dari penerbitan saham. Jadi tidak berpengaruh. Lalu selanjutnya untuk financial target ini hipotesisnya itu diterima karena tidak diterima karena hipotesis yang saya pakai itu berpengaruh positif, sedangkan hasilnya itu adalah berpengaruh signifikan negatif karena koefisiennya negatif, sehingga dengan tingginya financial target itu akan menurunkan fraud pada laporan keuangan. Hal ini memiliki arah yang tidak sejalan dengan hipotesis penelitian, didukung oleh penelitian Oschelike yang menghasilkan pengaruh yang negatif terhadap financial target terhadap fraud. Jadi menurut Oschelike ini, perusahaan cenderung tidak melakukan kecurangan pada laporan keuangan ketika ROA lebih rendah, maka akan meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan pelaporan keuangan yang curang. Hal tersebut terjadi karena memanipulasi nilai ROA yang awalnya rendah menjadi nilai ROA yang tinggi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan keuangan tertentu di perusahaan. Lalu untuk yang mendukung untuk di penelitian di Indonesia ini seperti pada penelitian Vivianita dan Indu Dewi yang menghasilkan adanya pengaruh signifikan negatif antara financial target dan fraud, menyatakan bahwa fraud dilakukan oleh pihak manajemen ketika rasio ROA yang rendah, sehingga kinerja perusahaan dapat terlihat baik dengan cara memanipulasi laporan keuangannya. Lalu hasil berbeda ini pada Septriani dan Handayani yang menggunakan sampel di perusahaan BEI. Jadi menurut penelitian Septriani ini, financial target itu berpengaruh positif karena ROA yang tinggi di tahun sebelumnya itu akan menciptakan tekanan tersendiri bagi manajemen untuk mempertahankan ROA yang telah dicapai di tahun sebelumnya dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Selanjutnya untuk nature of industry ini hipotesis diterima yaitu berpengaruh positif, didukung oleh penelitian Faidah 2018, Jaya 2019, dan lain sebagainya. Jadi menurut Faidah ini, perubahan rasio piutang ini dapat mendeteksi adanya fraud pada laporan keuangan terjadi karena rasio piutang yang besar dalam perusahaan dapat diartikan sebagai tingkat kualitas kas yang kurang baik sehingga menciptakan peluang bagi manajemen untuk melakukan kecurangan dalam pencatatan piutang agar kualitas kas pada perusahaan itu dapat dinilai baik oleh investor. Lalu perbedaan penelitian terjadi pada penelitian Hak dan Budi Wijaksono 2020 yang menyatakan nature of industry ini tidak berpengaruh karena industri ini yang diproyeksikan dengan rasio piutang, banyaknya perusahaan yang menagih piutang yang tidak tertagih sesuai dengan umur dan jumlah piutangnya. Selanjutnya untuk effective monitoring ini tidak diterima, jadi effective monitoring ini tidak berpengaruh terhadap fraud pada laporan keuangan. Hasil ini tidak sejalan dengan hipotesis dan tidak sejalan dengan teori agensi karena menurut teori agensi ini dengan adanya sistem pengawasan internal yang tinggi akan mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara investor dan manajemen. Pengawasan internal yang efektif akan menutup pintu peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan fraud, sehingga semakin tinggi tingkat keefektifan
pengawasan internal perusahaan yang diukur menggunakan persentase Dewan Komisaris Independen akan menurunkan potensi manajemen dalam melakukan tindakan fraud. Hal ini terbukti dengan adanya penelitian dari Skousen, Tiffany, dan Avlae tahun 2014 yang menyatakan bahwa efektif monitoring itu sebenarnya berpengaruh negatif terhadap fraud laporan keuangan. Sebaliknya, hasil penelitian yang konsisten atau yang mendukung hasil penelitian saya yang menghasilkan tidak berpengaruh pengawasan internal dengan fraud itu ada pada Faidah Suwarti, Hak, dan Tessa yang menghasilkan bahwa pengawasan internal itu tidak berpengaruh terhadap fraud karena jadi bukan Dewan Komisaris Independen lah yang mempengaruhi tindakan fraud, namun kualitas dari Dewan Komisaris secara keseluruhan yang dapat mempengaruhi tindakan fraud. Selain itu adanya POJK nomor 33 garis miring POJK nomor 04 garis miring 2014 itu tentang Dewan Komisaris Independen, adanya peraturan yang membuat perusahaan itu wajib untuk memiliki komisaris independen sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Jadi, Dewan Komisaris Independen ini tidak dapat mendeteksi adanya fraud pada laporan keuangan. Lalu untuk rationalization ini juga ditolak, jadi rasionalisasi ini tidak berpengaruh terhadap fraud laporan keuangan. Itu hasil ini didukung oleh penelitian dari Iqbal dan Murtanto. Menurut Iqbal ini, nilai akrual yang menjadi pengukuran untuk rasionalisasi tidak dapat mendeteksi fraud karena nilai akrual itu merupakan wakil dari keputusan yang telah dibuat oleh manajemen, dan nilai akrual ini memberikan wawasan atau informasi tentang tingkat rasionalisasi dari laporan keuangan yang menyebabkan pihak manajemen merasa tindakan fraud yang dilakukan itu merupakan salah satu tindakan kecurangan, melainkan salah satu haknya mengingat jasa dan kontribusi yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Lalu, perbedaan hasil pada penelitian Zaki menghasilkan tidak adanya pengaruh antara rasionalisasi yang diukur menggunakan tingkat akrual karena adanya perbedaan sampel yang digunakan pada penelitian. Lalu untuk kompetens ini tidak berpengaruh, itu tidak sesuai dengan teori agensi karena menurut teori agensi itu pergantian dewan direksi, dengan adanya pergantian direksi ini investor mengharapkan adanya peningkatan kinerja dari direktur, namun pihak manajemen dapat menggunakan momen tersebut atau adanya stress period itu untuk melakukan tindakan fraud pada laporan keuangannya karena pihak manajemen merasa memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan fraud. Oleh karena itu, dengan adanya pergantian direktur akan meningkatkan fraud. Hal ini terbukti dari penelitian Hidayah, Novitasari, dan Omokaga. Sebaliknya untuk yang mendukung penelitian ini, bahwa tidak adanya pengaruh pergantian direksi terhadap fraud, itu ada pada penelitian berikut yang itu adalah karena perubahan dewan direksi ini salah satunya karena manajemen dan pemegang saham menginginkan perbaikan dalam kinerja perusahaan, sehingga tidak mendeteksi adanya potensi untuk meningkatkan tindakan fraud pada laporan keuangan. Lalu untuk arrogance juga ditolak, menghasilkan tidak pengaruh terhadap fraud pada laporan keuangan, sama seperti yang lain itu ada yang tidak sesuai dengan teori agensi. Lalu untuk yang mendukungnya juga ada yang menyebutkan tidak adanya pengaruh. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang mendukung hasil penelitian. Hal ini menurut Faidah ini salah satu yang mungkin dapat menjadi alasan tidak berpengaruhnya arrogance terhadap fraud ini karena dalam suatu laporan tahunan itu perusahaan akan lebih memfokuskan dalam penyajian laporan keuangannya, bukan untuk memfokuskan pada penampilan dari foto-foto dari CEO. Jadi banyaknya foto CEO itu tidak mencerminkan suatu tingkat arogansi dari CEO tersebut.
Lalu yang terakhir untuk pengaruh collusion juga ini ditolak atau tidak berpengaruh karena dengan adanya proyek untuk pengukuran collusion sendiri adalah adanya proyek dengan pemerintah. Jadi dengan adanya proyek pemerintah ini sebenarnya tidak dapat menyebabkan adanya potensi fraud pada laporan keuangan karena dengan adanya proyek ini justru pemerintah ini sebenarnya ingin membantu atau meningkatkan potensi dari perusahaan-perusahaan dan hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hipotesis yang telah dibangun. Lanjut Pak, untuk implikasi manajerial. Halo Pak. Lanjut aja. Maaf, lanjut Pak. aja. Lanjut aja, terus aja. Ya, oke. Untuk implikasi manajerial, ini saya menjelaskan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial stability, ROA, dan lain-lain itu. Jadi yang berpengaruh itu ada financial stability, financial target, terus nature of industry, dan rasionalisasi. Jadi ada 4 yang berpengaruh, sedangkan yang lainnya itu 5 yang lainnya itu tidak memiliki pengaruh. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk hasil empiris mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi potensi fraud. Khususnya untuk pihak manajemen perusahaan sektor pertambangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan pihak manajemen dalam menghindari potensi terjadinya fraud dalam perusahaan. Lalu, hasil yang didapat dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan untuk memutuskan strategi pencegahan fraud yang dapat diterapkan pada lingkungan internal perusahaan. Lalu, ini saya jelasinnya dari ini Pak, per variabel gitu harus dijelasin lagi nggak ya Pak? Halo? Halo Pak? Nah, implikasi manajerial itu kan hasilnya ada berapa? Ada kalau ada 5 per masing-masing hasil ini menunjukkan ini implikasinya apa, hasil ini implikasinya apa, hasil implikasi apa, itu masing-masing hasil penelitian itu. Oh, berarti yang berpengaruh aja ya Pak? Semuanya. Hipotesisnya udah berapa hipotesisnya? Hipotesisnya kan ada 9, tapi yang signifikan hanya 4. Berarti semuanya. Oke. Semua aja masing-masing hasil 9 itu kamu jelaskan masing-masing linia juga. Oh iya. Ini saya baru masukin yang signifikan aja sih, Pak. Ya, yang tidak signifikan juga sama, ada implikasi juga kan? Sama aja. Ya, nanti saya tambahin berarti ya, Pak. Iya. Oke. Tambah itu aja, tambah lagi ya. Penjelasan udah bagus lah itu ya. Ya, Pak. Terus, Pak, untuk bab 5 sekalian ya, Pak. Kesimpulannya ini jadi kesimpulannya ada 9 poin kan, kesimpulan hasilnya aja. Iya, ada 9 sesuai hipotesisnya ya, Pak. 9 itu jangan bertele, pokoknya bilang aja hasilnya tidak signifikan atau signifikan itu aja. Oh, nggak ada alasannya gitu nggak usah ya, Pak? Nggak usah alasan, hasilnya aja. Oh, berarti kayak gini aja ya? Iya. Oh ya, oke. Nanti saya benerin. Itu keterbatasan penelitian apa kalau hasil kamu dipakai sama orang lain apa harus diperhatikan keterbatasannya apa kalau mau dipakai hasil penelitian kamu itu kalau dipakai pihak ketiga bagi manajemen bagi itu apa keterbatasannya keterbatasan implementasinya. Ya ini Pak. Jadi penelitian hanya menggunakan sampel sektor pertambangan, terus Pertambangan kenapa? Jelaskan.
Kenapa Oh, keterbatasan itu saya. penambahan kenapa? Berarti Kenapa? pakai alasannya, Pak? Iya keterbatasan kenapa itu? Ya, kasih alasan lah, jangan dijelaskan aja alasannya kenapa. Jadi kamu kasih alasan maka terbatasnya A. Bisa kalau dipakai hasil ini, misal contoh ini ya, misal contoh hasil saya menyatakan A dan B itu pengaruh Mm-mm. apa? Kalau dipakai untuk di bidang ini hasilnya nggak tepat karena apa? Karena apa? Karena apa? Itu terbatasannya. Iya. Itu ya. Sama saran ya, Pak? Sarannya sesuai dengan keterbatasan ada 5 juga sarannya. Oh iya, Saran iya. terkait dengan terbatasnya, misal uang nggak bisa dipakai nih karena begini-begini. Sarannya apa? Sarannya jangan dipakai itu, harus pakai yang lain atau apa gitu ya. Oh iya. Ya itu ya. Berarti ini salah ya, Pak, untuk peneliti selanjutnya gitu saya. Itu selanjutnya itu ini ada nggak di kaitannya dengan keterbatasannya apa? Kalau sampai kamu menyerahkan penelitian selanjutnya, apa keterbatasan di dalam keterbatasannya apa? Yang tadi itu sih, Pak, yang sektor perusahaan lain. Jadi sarannya untuk menggunakan perusahaan sektor lain gitu untuk peneliti selanjutnya. Wah, saran bukan itu dong. Kalau seandainya mau menggunakan kalau menggunakan kalau soalnya itu kalau menggunakan seperti ini harus sektor yang sama dengan sektor Hmm. lain. Oh gitu ya, Pak. Iya. Keterbatasan nggak bisa kalau misalnya kamu sektornya perbankan, kalau perbankan dipakai oleh sektor industri rumah tangga kan nggak bisa, industri pupuk kan nggak bisa. Jadi harus menggunakan caranya supaya eh, hanya dipakai untuk sektor perbankan saja. Kalau pakai industri yang lain harus mengacu pada penelitian terkait dengan itu aja. Ya, dengan industri yang sama itu. Nah, nanti saya benerin lagi. Kalau penelitian sebelum itu, apalagi apalagi terbatasannya kalau dipakai sama orang lain apa hasilnya? Misal kamu kurang dalam hal apa? Eh, kurang representatif, seperti Iya. itu, misalnya generalisasi secara umum, Hmm. maka disebabkan karena kurangnya sampel. Nah, itu caranya supaya untuk penelitian sebelumnya sampel diperbesar kalau mau digunakan ini, gitu caranya. Iya. Ya, yang tipu ini jadi aneh nanti. Kalau ceritanya lah. Oke, Ya. Pak. Oke, itu ya. Itu udah Pita ya. Kemarin Iya. juga sedikit lagi itu ya. Siap, Pak. Minggu depan udah selesai. Itu silakan Ica. Makasih banyak ya, Pak Sparta. Sama Devita. Silakan Ica. Iya, Pak. Bentar. Kemarin terakhir baru sampai ini, Pak, tentang apa autokorelasi. Nah, ini udah masuk ke analisis regresi berganda. Terus analisis regresi berganda ini kan pakai common effect model yang berdasarkan uji Chow dan uji Lagrange multiplier. Nah, hasilnya tuh seperti ini, Pak. Nah, dinyatakan kalau misalnya berdasarkan hasil dari tabel ini sebesar minus 0,014969 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen sama dengan 0, maka manajemen laba yang dilambangkan DA bernilai minus 0,014969. Lalu di sini ada koefisien financial performance ROA dengan proksi ROA sebesar minus 0,013221 yang menunjukkan bahwa financial performance memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menggambarkan bahwa financial performance bila naik satu-satuannya Itu dengan asumsi variabel. di Temprio itu. Kenapa, Pak? Terus. Oh ya, oke. Baik, Pak. Lanjut, habis itu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini menjelaskan bahwa ternyata penelitian ini berpengaruh cuma 33,26% saja. Sisanya
66,7%, 74% lainnya dijelaskan oleh variabel di luar penelitian saya. Lalu ada uji hipotesis T. Lalu ini berdasarkan tabel 4.9, uji T ini, financial performance ini memiliki hipotesis berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba. Nah, berdasarkan tabel 4.9 ini, financial performance ini sebesar 0,0833 yang menyatakan bahwa lebih besar daripada alfa. Nah, dengan nilai koefisien minus 0,013221, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil ini, hipotesis ini ditolak. Lalu ada kompensasi eksekutif. Hipotesis kompensasi eksekutif ini berpengaruh secara signifikan positif terhadap manajemen laba. Nah, dengan berdasarkan hasil tabel 4.9, kompensasi ini sebesar 0,0041, lebih kecil dari 0,05 yang menyatakan signifikan, dan koefisiennya sebesar 0,001064 yang menyatakan bahwa hipotesis ini dapat diterima. Lalu ada corporate governance. Corporate governance ini diproksikan dengan kepemilikan institusional, berpengaruh secara signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis ini ditolak dikarenakan menunjukkan bahwa sebesar 0,16558 lebih besar dari alfa dan nilai koefisiennya sebesar 0,003279. Lalu ada Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis ini ditolak dikarenakan hasilnya menyatakan bahwa signifikan namun hasilnya positif, sedangkan hipotesis menyatakan Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan negatif terhadap manajemen laba. Lalu di sini ada pembahasan pada penelitian. Jadi berdasarkan penelitian di atas, 20 badan menyatakan pada 20 badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2015-2019, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel financial performance yang diproksikan dengan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Nah, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang telah dibangun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Dalam teori sinyal, di mana manajer akan memberikan sinyal kepada pemilik atas kondisi dan performance pada perusahaan. Nah, sinyal yang baik ini akan memberikan pengaruh yang baik bagi perusahaan. Hal ini memberikan motivasi bagi manajer, agent untuk melakukan praktik manajemen laba demi menyelamatkan perusahaan. Lalu teori keagennya juga menjelaskan bahwa dibangun antara agent dan prinsipal ini menciptakan tekanan terhadap agent itu sendiri. Dengan peningkatan profitabilitas yang meningkat akan memberikan keuntungan bagi prinsipal. Apabila profitabilitas mengalami penurunan, maka agent akan melakukan praktik manajemen laba untuk menyelamatkan kinerjanya di mata pemilik. Namun hasil ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustia dan Suryana 2018 dan Astuti 2017. Menghasilkan hasil penelitian bahwa financial performance dengan penilaian profitabilitas dengan proksi ROA tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi atau rendah yang diperoleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Nah, menurut si Agustia dan Suryana ini dikarenakan prinsipal cenderung mengabaikan informasi profitabilitas dengan penilaian ROA yang ada, sehingga manajemen tidak termotivasi melakukan manajemen laba. Jadi semakin tinggi atau rendah profitabilitas diperoleh oleh suatu perusahaan tidak mempengaruhi tingkat manajemen laba perusahaan. Tinggi atau rendah profitabilitas tidak mempengaruhi adanya praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan profitabilitas yang tinggi akan menyebabkan kecilnya dividen yang akan dibagikan menurut Astuti. Lalu dilanjutkan Astuti bahwa profitabilitas yang semakin tinggi meningkat menunjukkan performance perusahaan yang baik dan para pemegang saham percaya akan baiknya perusahaan. Selanjutnya, kompensasi eksekutif terhadap manajemen laba. Hasil pada kompensasi eksekutif ini menunjukkan adanya pemberian kompensasi yang semakin tinggi pada para eksekutif, baik itu direksi ataupun komisaris, akan memicu adanya praktik manajemen laba yang dilakukan para eksekutif.
Nah, hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang telah dibangun baik secara teori dan penelitian yang dilakukan oleh Park 2019, Kusuma Wardani dan Dewi di 2017, dan Elvira di 2014. Dalam teori keagenan, kompensasi ini diberikan oleh pihak eksekutif yang merupakan kontrak kerjasama antara pemilik dan manajer untuk menyelaraskan kepentingan masing-masing pihak, di mana pemilik ingin memaksimalkan laba, sedangkan manajer ingin mendapatkan kompensasi yang telah dijanjikan. Terus pemisahan kepemilikan dan kendali dalam keputusan perusahaan menciptakan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham menurut Jensen and Mackling 1976. Nah, dan ada kompensasi yang diberikan kepada pihak eksekutif mendorong tindak manajemen melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi pasar saham dan kompensasi karirnya para manajer. Nah, manajer akan berupaya agar laba yang diperoleh yang sebagai tolak ukur para pemilik atau dasar pemberian kompensasi, di mana laba perusahaan berada di antara batas atas atau batas bawahnya. Lalu di sini ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian yang tertera di tabel 4.9, penelitian ini dilakukan pada 20 badan usaha negara pada periode 2015-2019. Hasilnya ini kepemilikan yang dimiliki oleh institusi tidak mempengaruhi adanya institusi meningkat. Hal ini tidak menjamin akan mengurangi adanya praktik manajemen laba. Lalu hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hipotesis yang dibangun berdasarkan teori Jensen and Mackling. Tujuan pribadi yang berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik keagenan. Dengan adanya GCG, salah satunya adalah yang merupakan dapat memperkecil peluang terjadinya praktik manajemen laba, salah satunya dengan kepemilikan institusional ini. Nah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam dan Amanah 2019 dan Nazir di 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kepemilikan institusional ini tidak menurunkan adanya praktik manajemen laba. Nah, kepemilikan institusional ini memiliki peran sophisticated investor yang dapat mengambil keputusan yang berdampak pada tindakan manajemen laba. Nah, tapi ini tuh tidak dilakukan secara efektif. Nah, kepemilikan institusi ini biasanya menjalankan sebagai investor ini hanya sementara, di mana para investor institusi berfokus pada laba dengan jangka pendek saja. Sifat ini membuat para manajer akan menganggap adanya kepemilikan institusi itu seakan-akan seperti investor lainnya, seperti investor biasa saja. Maka dari itu membuat manajer tidak terikat menaruh target pada laba para pemegang saham. Bagi para pemegang saham. Lalu lanjut ke Dewan Komisaris Independen. Nah, di tabel 4.9 ini menjelaskan kalau misalnya Dewan Komisaris Independen ini hasil penelitian ini menunjukkan bersifat tidak memiliki afiliasi. Direksi yang tidak memiliki afiliasi serta bebas dari hubungan bisnis tidak mempengaruhi pengambilan keputusan, tetap dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba. Nah, penelitian ini bertentangan dengan hipotesis yang telah dibangun berdasarkan teori maupun penelitian terdahulu. Berdasarkan teori keagenan, terjadinya konflik ini dapat diminimalisir dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, dengan salah satunya dengan cara Dewan Komisaris Independen yang tidak terafiliasi oleh para dewan lainnya. Nah, hal ini, namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina D5 2020 dan Sutino Hoirudin 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan tidak mengurangi tindakan praktik manajemen laba. Penempatan Dewan Komisaris Independen semata guna untuk memenuhi ketentuan formal saja. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan melakukan penempatan Dewan Komisaris Independen ini agar kepercayaan di mata publik
perusahaan telah melakukan penerapan GCG. Nah, itu juga kan berdasarkan bursa efek kalau misalnya mau menanamkan harus ada yang di sebagai syaratnya. Nah, itu berdasarkan peraturan efek nomor 1A PT BII butir C1A yang bahwa proporsi dewan komisaris itu komisaris independen itu dalam perusahaan harus sekurang-kurangnya adalah 30%. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini cuma semata-mata hanya untuk menerapkan peraturan yang ada dan menjaga kepercayaan publik atas penerapannya. Terus ada implikasi manajerial. Berdasarkan hasil analisis pembahasan ini mengenai hubungan antara manajemen laba, kinerja keuangan, kompensasi eksekutif, dan GCG terhadap hal dalam penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan dapat dimanfaatkan. Nah, variabel kinerja keuangan ini berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan. Hal ini mengindikasi bahwa kinerja keuangan dengan proksi profitabilitas dengan proksi ROA dalam penelitian ini tidak berdampak pada manajemen laba dikarenakan investor yang cenderung mengabaikan ROA putusan. Implikasinya mana tuh? Lalu implikasinya? Ini implikasi, Pak. Nah, misalnya hasilnya A dan B, A mempengaruhi B. Implikasinya apa? Contoh tadi apa tuh? Contoh apa tadi? Hasil apa yang kamu jelaskan implikasinya? Variabel kinerja keuangan. Variabel kinerja keuangan apa tuh? Variabel kinerja keuangan banyak itu. Enggak, ini satu paragraf, Pak, bikinnya. Enggak, hasil kamu hipotesismu udah berapa hipotesisnya? Hipotesisnya ada 4. Ada 4 juga, dia masing-masing hasil yang terkait hipotesis itu kamu jelaskan, misalnya A dan B. Ternyata nggak pengaruh, implikasinya apa? Bagi manajerial. Kalau nggak pengaruh, implikasinya apa? Apakah manajerial akan melakukan apa, tindakan apa, dan sebagainya. Itu, jangan diulang hasil penelitian, misalnya penelitian itu, dia hasilnya tidak signifikan karena variabel ini tidak pengaruh terhadap variabel B, bukan gitu. Bukan itu implikasi. Implikasi itu kalau hasil A tidak berpengaruh terhadap B, implikasinya apa? Apakah manajemen akan melakukan perubahan sistem? Apakah akan melakukan perubahan apa? Selama ini mereka anggap signifikan, ternyata nggak signifikan. Apa harus dilakukan oleh manajemen untuk implementasi ke depan itu? Apa yang harus dilakukannya? Misalnya seperti inilah, misalnya hasil penelitian menunjukkan wah ternyata di kampung itu banyak orang yang penyakit COVID. Itu implikasinya apa? Implikasi adalah harus diperbanyak obat antivirus antivirus apa namanya? Obat apa sih? Obatnya apa namanya istilahnya? Obat COVID itu apa namanya? Disuntik apa? Aduh lupa saya. Suntik apa namanya? Vaksin, Pak. Vaksin. Maka implikasinya harus perbanyak vaksin diproduksi vaksin itu implikasinya. Harus punya perhatian khusus. Bukan berarti kamu jelaskan lagi kenapa dia tidak signifikan, bukan itu. Implikasi itu beda. Itu implikasi itu. Bisa hasil. Kalau ini kenapa, Pak? Ya coba implikasi coba kamu jelaskan apa contohnya? Apa itu? Di financial performance ini, manajer dapat meningkatkan performance pada perusahaan berdasarkan rasio profitabilitas lainnya. Karena kenapa? Meningkatkan rasio profitabilitas kenapa itu? Kenapa hasil dulu kenapa? Hasilnya kenapa? Hasil dulu kamu ceritakan baru implikasinya. Hasil dulu, hasil misal penelitian yang mana? Kan ada 4 itu, sesatu aja jelas yang lebih fokus. Jadi satu aja. Misal hasil penelitian A tidak pengaruh terhadap B, ini berimplikasi kepada manajer dalam hal apa? Ngerti nggak maksudnya? Kau baca satu hasil penelitianmu yang
ada apa hipotesis satu hasilnya apa? Satu aja, satu contoh hasilnya apa? Salah satu contoh hasilnya apa? Yang misalnya kinerja keuangan. Emang hipotesis yang kedua Kinerja. seperti apa? Hipotesis ada Kenapa, berapa? Pak? Hipotesis bukan hipotesis satu apa? Hipotesis satu apa? Hipotesisnya ada 4. Satu aja pertama apa? Sebutnya yang pertama. Yang pertama itu financial performance berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba. Hasilnya apa hasilnya? Hasilnya? Hasilnya ini Pak, lebih besar dari alfa, jadinya tidak signifikan. Bukannya apa, kamu hasilnya signifikan atau tidak, itu aja, jangan pakai apa-apa lagi. Itu udah bahasa umum nih, bahasa umum bukan bahasa penelitian. Iya Pak. Hasilnya apa tidak signifikan? Tidak signifikan. Penelitian terhadap manajemen laba. Nah, nggak signifikan aplikasi apa? Apa sudah oleh manajemen? Kalau tidak signifikan tidak manajemen apa? Hubungannya sama manajemen ternyata itu emang si para investor tuh emang jarang banget ngeliat ROA, makanya kan ROA ini itu penyebabnya signifikan implikasi. Aduh, implikasinya manajer diharapkan dapat meningkatkan performance melalui rasio yang lainnya. Nah, karena investor itu cenderung coba pada rasio lain. Memang kamu rasio pakai apa rasionya? Return on asset. Return on asset meningkat performa sama rasio lainnya. Itu sama aja, sama rasio kerja itu nggak jauh beda tuh. Bukan itu, bukan kalau kinerja itu nggak berpengaruh terhadap kinerja laba, artinya apa? Artinya implikasinya apa? Implikasi bagi manajemen apa? Implikasi kalau memang nggak pengaruh rasio keuangan itu nggak pengaruh terhadap manajemen laba, itu implikasi bagi manajemen apa? Implikasi pada manajer bahwa rasio profitabilitas tidak sebagai ini Pak, tidak cenderung dilihat. Itu bukan. Itu menggambarkan hasil sebelumnya itu. Jadi misalnya kamu mengatakan penelitiannya mengatakan di desa itu ternyata sebagian besar masyarakatnya kena COVID. Implikasi bukan kena COVID itu karena dia kurang sehat, bukan itu implikasinya. Bukan karena dia, nggak signifikan, ini implikasinya berarti banyak orang situ yang nggak peduli dengan nggak peduli dengan protokol COVID, bukan itu implikasinya. Itu penyebab hasilnya. Implikasinya apa? Bagi pemerintah daerah tersebut harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk anti COVID itu. Vaksin, Pak. Apa? Vaksin. Vaksin, vaksin COVID itu lebih besar. Sudah membuat kondisi lingkungan lebih baik lagi supaya jangan terjadi COVID. Protokol kesehatan harus diperketat itu. Itu ini aplikasinya. Ya. Iya, Pak. Pemerintah daerah harus bikin kebijakan protokol lebih ketat lagi, harus monitoring lebih kuat lagi. Itu maksudnya. Jangan diceritakan juga banyak COVID karena masyarakat situ bandel, masyarakat itu tidak patuh, masyarakat situ tidak peduli, bukan itu implikasi, itu penyebabnya itu. Ya. Jadi kalau rasio keuangan nggak signifikan terhadap manajemen laba, apa implikasinya bagi manajemen? Apakah manajemen itu hati-hati dalam melakukan manajemen laba? Karena kalau hanya mengandalkan rasio keuangan tidak akan pengaruh. Manajemen laba itu kan nggak bagus itu. Bukan manajemen laba, bukan pada sekadar rasio keuangan manajemen laba itu timbulnya. Ya, mungkin ada cara lain yang dilakukan oleh manajemen. Jadi implikasi bagi manajemen ke depan itu harus hati-hati dalam melakukan
rekayasa laporan keuangan, manajemen risiko keuangan itu percuma aja, ya. Harus dicarikan cara lain, caranya apa? Baru kau masuk cara lain apa itu? Rasio keuangan, pasti rasio keuangan semuanya. Kalau sendiri rasio keuangan terhadap ROA sama. Kan kamu rasio keuangan kinerja, masa rasio keuanganmu satu aja? Rasio keuanganmu satu aja. Satu aja rasio keuangannya. Rasio keuangannya satu aja, kinerja keuangannya. Rasio kinerja keuangan. Iya. Rasio kinerja keuangan satu aja, berarti rasio kinerja keuangan nggak bisa dong. Ya, nggak efektif. Ya. Memang ada teorinya itu yang rasio kinerja keuangan itu bisa mempengaruhi margin laba, ada teorinya. Ada teorinya itu. Ada. Rasio kinerja keuangan mempengaruhi margin laba Terhadap manajemen laba. Iya, rasio kinerja keuangan itu margin laba teorinya apa? Bukan berdasarkan itu doang Pak, penelitian terdahulu. Enggak Ya, teori. itu bukan teori itu. Teori itu harus buku. Itu kan berdasarkan penelitian sebelumnya. Yang bukan berdasarkan penelitian sebelumnya ada nggak teorinya mendasarinya? Rata-rata cuma ngejelasin doang Pak mereka. Iya, berarti kan ada teori itu, cuma saya riset ya teorinya. Iya. Coba saya lihat lagi ya Pak. Iya. Coba deh kayak gitu cara analisis itu. Jangan diceritakan lagi penyebab karena nggak signifikannya, ceritakan lagi. Iya kan? Iya Pak. Tapi apa? Kalau Jadi masing-masing itu aja kamu coba fokus masing-masing aja. Itu yang kedua apa? Hasil penelitian kamu yang kedua apa? Yang ketiga, kedua itu aplikasi apa bagi manajerial ya? Nah ini waktu itu saya dapat dari buku Scott Pak. Kalau misalnya kan kompensasi ini dia bilang positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Nah waktu saya baca buku Scott dia ngejelasin kalau misalnya caranya itu adalah perusahaan itu harus mempertimbangkan struktur kompensasi yang akan diberikan kepada pihak eksekutif perusahaan. Nah di mana hal ini dapat memotivasi para manajer dalam meningkatkan performa pada perusahaan, namun harus lebih selektif dalam menerapkannya. Perusahaan dapat melakukan rencangan kontrak dengan melakukan 2 kali kontrak dalam satu periode dengan level kesulitan yang tinggi. Itu apa tuh? Ini apa tuh? Itu tentang kompensasi eksekutif. Itu kan kompensasi eksekutif, bukan teori, itu kan menjelaskan variabel. Kalau teori itu hubungan variabel A terhadap B itu ada nggak teori mendasar? Itu kan satu variabel jelasin. Hubungan terhadap manajemen laba apa? Itu cerita tentang kompensasi eksekutif aja kan, cerita itu aja kan. Nggak dikaitkan dengan variabel lain kan? Ada nggak jadi variabel lain? Enggak, itu bukan teori namanya itu. Itu knowledge tentang variabel. Menjelaskan variabel A itu apa? Penjelasan. Teori yang menjelaskan kenapa ada hubungan A dan B itu loh. Ya. Terus satu variabel aja tuh. Ada nggak teori alasan teori kuat mengatakan rasio kinerja keuangan itu kinerja keuangan bisa mempengaruhi manajemen laba. Dasarnya apa itu? Bukan menjelaskan kinerja keuangan, ada teori Pak. Teori isinya menjelaskan kinerja keuangan saja. Itu bukan teori, itu bukan teori yang menghubungkan A dan B. Itu maksudnya. Ya kan kamu berdasarkan hasil penelitian sebelumnya aja, maka itu udah ke teori itu kamu jelaskan kalau di hasilnya itu gimana aplikasi itu aja ya. Itu aja lah jelaskan ya. Jadi aplikasi itu banyak mahasiswa itu isi aplikasi menjelaskan hasil penelitian. Bukan jelaskan hasil penelitian aplikasi itu. Tapi dampaknya itu bagi manajemen apa? Dampak hasil itu apa? Iya kan? Iya Pak. Itu maksudnya. Apa yang harus dilakukan oleh si manajemen? Ke depan, bukan yang ke belakang, bukan yang kejadian masa lalu. Ya. Misalnya dia ditemukan di RW itu punya kebijakan coba iuran dinaikkan gitu ya. Implikasinya apa iuran dinaikkan? Bagi rumah tangga apa implikasinya? Iuran RT dinaikkan, implikasi apa? Implikasinya gaji jadi nggak cukup. Gaji nggak cukup sehingga harus berusaha untuk mencari tambah gaji lain untuk beri iuran itu. Bisa contoh seperti itu. Kemudian tabungan makin berkurang. Bagaimana caranya supaya tabungan bertambah?
Kira usaha lain yang bisa menaikkan pendapatan sehingga dia bisa bayar iuran, kenaikan iuran. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak aplikasi itu? Iya, Pak. Aplikasi itu bagian yang sulit sebenarnya, mikir. Aplikasi itu mikir kan, itu teorinya hasil seperti itu apa dampak kepada manajemen, apa yang manajemen itu teori seperti itu. Tapi apa yang dilakukan, dampak seperti apa itu kan mikir. Nggak ada di dalam hasil penelitian, nggak ada dalam penjelasan analisis hasil penelitian, nggak ada hubungannya itu. Ya kan, kalau analisis hasil penelitianmu kan membandingkan hasilmu dengan teori, membandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya, berbeda kenapa, itu aja sih kan. Tapi implikasi kan lebih dalam tuh ke depannya. Ngerti nggak maksudnya? Memang susah gitu. Maka kamu semikirkan itu. Memang susah, implikasi itu memang susah. Maka kalau mahasiswa kan saya lihat implikasi, ngulang lagi analisis hasil diulangnya. Apa yang ngulang analisis hasil? Implikasi kok itu. Ya. Ulang lagi kenapa dia tidak signifikan? Kenapa signifikan? Itu masukin lagi implikasi. Implikasi itu bukan menjelaskan kenapa. Misalnya contoh, udah naik jadi dari 10 jadi 20 naiknya. Implikasi itu bukan menjelaskan kenapa dia naik. Ya, kenapa naik iuran itu bukan implikasi, itu menjelaskan kenapa iuran naik. Tapi implikasi itu dampak kenaikan iuran itu bagi pendapatan rumah tangga apa, kedepannya apa oleh rumah tangga, kan bukan kenapa dia naik dijelaskan, ya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Iya, Pak, ngerti. Nah, jadi implikasi itu yang bisa ngerti orang cerdas saja, nggak cerdas susah itu. Kalau IQ tinggi itu gampang tuh, maka implikasi paling sulit itu, sulit implikasi itu ya. Jangankan level kamu, level gubernur kadang implikasi nggak bisa jelasin implikasi. Ya, tapi kalau udah banyak pengalaman di itu bisa lah implikasi. Paling sulit implikasi itu. Maka saya kalau lihat skripsi mahasiswa implikasi ulang lagi, saya malas bacanya. Ya, bukan ini implikasi. Dan nggak gampang, implikasi itu udah kalimat pengarang sendiri, nggak ada pengarang sendiri itu. Ya, kalau di jurnal ketemunya sumir aja tuh, implisit ketemunya, nggak fokus ketemunya. Di jurnal ada juga implikasi, tapi implikasi kadang sulit dimengerti orang bacanya, karena dia sangat umum. Ya, berapa implikasi seperti itu? Sulit jawabnya. Ya, maka karena kamu bikin itu, jelaskan implikasi seperti apa. Karena seperti di jurnal nggak jelas implikasi, kenapa implikasi seperti itu nggak bisa kita mikir itu. Ya. Jadi karena ini bukan jurnal, harus dijelaskan. Jurnal itu kan kesimpulan penelitian, maka implikasi di laporan penelitian implikasi pasti banyak sekali kalimat yang menjelaskan itu, menjelaskan implikasi itu. Tapi di jurnal jadi satu kalimat aja. Itu ya. Itu implikasi itu ya. Implikasi itu nggak ada kaitannya dengan kenapa dia signifikan, kenapa nggak signifikan, apa penyebab dia signifikan nggak signifikan, ya. Tapi dampak hasil itu bagi ke depan itu bagi manajemen apa sudah manajemen, ya. Implikasi. Kalau itu implikasi itu berdampak, ada dampak positif dan negatif ya. Positif itu kalau bisa nih, waduh, ternyata gaji pegawai negeri dinaikkan di Indonesia. Kenapa pertumbuhan ekonomi naik, maka gaji naik. Implikasinya apa? Implikasinya tentu saja dampak positif kan. Positif bagi perekonomian, gaji kan naik ya. Jadi bisa membeli investasi. Dia bisa melakukan menambah anggaran untuk biaya anak sekolah. Implikasinya. Udah banyak sektor wisata akan naik, implikasi begitu. Sektor wisata akan naik dengan ada kenaikan gaji masyarakat itu. Implikasi, bukan kenapa gaji naik, bukan itu bukan implikasi itu. Ya. Kok dinaikkan oleh pemerintah? Nah, penjelasannya bukan implikasi namanya. Ya. Itu ya. Jadi pertanyaan apa implikasinya, apa penyebabnya, kenapa lakukan seperti itu beda itu. Ya, beda. Itu maksud saya itu, ya. Coba aku lebih fokus lagi ya, implikasinya apa gitu.
Walaupun katakan di kalimat implikasinya adalah apa gitu ya. Ini hasil ini berimplikasi kepada kebijakan manajerial, apalagi seperti apa kebijakan manajerial itu gitu ya. Itu enggak maksudnya, Ca? Ya. Udah, apa lagi? Nah, itu aja dulu, Pak. Ya, udah. Udah ya? Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Itu ada nggak yang masih bimbingan skripsi masih ada nggak bimbingan skripsi? Ada bimbingan skripsi ini berapa orang masuk nih? Ada 6 orang. Ada nggak yang bimbingan skripsi? Atau tesis ada nggak ya? Ini foto, ini nggak dilihatin nih. Ya boleh apa? Boleh Mbak Ilva sama Ica sama Dimita boleh live ya, silakan live ya. Ya, siap. Makasih Pak kalau gitu Pak. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, salam. Halo Pak Sparta. Ini kamu apa nih? Kamu apa skripsi atau tesis? Magang, Pak. Magang ya, sebentar. Oh.